Yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai berdatangan satu persatu. Kekuatan timnas Indonesia mulai dipertunjukkan dengan para pemain yang mulai masuk ke daftar Garuda Calling. Grup C yang awalnya ada grup neraka, kini masih memanas dengan persaingan yang makin membara dari tim underdog. Skuad yang notabene di luar 100 besar rank FIFA mulai memanaskan api persaingan yang lebih menyala dengan sejumlah pemain keturunan baru, serta para tim kepelatihan yang mulai bekerja. Di samping itu, Bahrain nampaknya sudah mulai tengok kanan kiri. Kiprah mereka yang akan away ke Indonesia mulai diperhitungkan matang-matang. Sang pelatih yang masih pede justru bisa mendapatkan tekanan tambahan. Mereka mulai khawatir akan kejutan tambahan. Apalagi tim-tim unggulan macam Jepang mulai terbuka akan melihat peluang Indonesia. Dan inilah berbagai macam kepanasan yang mulai muncul di tim-tim grup C untuk menentukan siapa yang layak masuk ke ajang terakbar di dunia sepak bola. Tak terasa sudah bulan Maret, terasa berjalan begitu cepat. Kalender menunjukkan sudah masuk ke minggu kedua yang artinya babak lanjutan round 3 akan kembali diperjuangkan. Melihat pertandingan yang sudah di depan mata, jelas saja masing-masing tim sudah menyiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret ini, termasuk Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah mulai terlihat adalah gambaran skuad. PSSI telah resmi mengumumkan para punggawa Garuda, di mana hal ini dipilih secara khusus oleh jajaran tim kepelatihan yang sudah mulai tahapan-tahapan tertentu untuk mendapatkan pemain sesuai strategi. Garuda Calling 27 pemain tak banyak menunjukkan perbedaan kecuali Septian Bagaskara sebagai satu kesatuan pemain yang baru mendapatkan panggilan timnas senior. Sementara trio Emil, Joy, dan James masih belum mendapatkan panggilan secara langsung. Mereka menyusul dan niatnya total 30 pemain bergabung. Namun kembali lagi, nggak semuanya dibawa, ada beberapa yang harus dicoret. Siapa yang bisa menunjukkan itulah yang layak dan pantas mewakili lambang Garuda di dada. Tak hanya para pemain, tim kepelatihan juga satu persatu mulai berdatangan nih. Patrick Kluivert sudah mendarat duluan bersama Jordi Cruyff yang merupakan kali pertamanya ke Indonesia sebagai penasihat teknik. Keduanya mendarat tanah air atau lebih tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, menggunakan setelan kemeja berwarna gelap dan menuju mobil yang langsung membawa ke hotel kawasan Senayan untuk menginap. Dari sinilah menandakan era baru sepak bola nasional sudah mulai dipertunjukkan. Kolaborasi Patrick Kluivert beserta anak dari Johan Cruyff akan mulai bekerja lebih awal untuk beradaptasi, menganalisa, serta saling berdiskusi satu sama lain. Strategi timnas Indonesia bisa dibantu dan disempurnakan oleh seorang penasehat teknis yang notabene tak kalah berpengalaman. Selain itu, khususnya agenda terdekat bagi Cruyff, PSSI akan menggelar pengenalan secara resmi terlebih dahulu di depan media. Dalam kapasitas penasehat teknis, mantan pemain Barcelona FC dan Manchester United ini akan fokus membangun sepak bola Indonesia. Dalam kepastiannya untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasuki pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Sementara itu, 3 asisten Kluivert yaitu Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg akan segera menyusul di pekan ini juga. Alhamdulillah, Coach Patrick Kluivert dan penasehat teknis PSSI, Jordi Cruyff sudah tiba di Jakarta. Lalu Alex Pastoor dan Danny Lanzat akan bergabung Rabu besok. Secara khusus, saya ucapkan selamat datang bagi Cruyff yang baru pertama ke Indonesia. Semoga ia mendapat impresi positif yang sama tentang Indonesia.
baik masyarakat, budaya, makanan, dan juga antusias yang tinggi kita terhadap sepak bola. Kita akan sama-sama membangun sepak bola kita mendunia, ujar Erick Thohir, sumber rri.id. Ya, berbagai terobosan dari timnas Indonesia yang mulai tertata dan kelihatan ini tentu saja mendapatkan reaksi dari para tim-tim rival, khususnya tim seperti Australia dan Bahrain yang notabene akan menjadi rival di matchday Maret. Tak hanya timnas Indonesia saja, skuad Bahrain asuhan Dragan Talajic saat ini juga sudah mulai mempersiapkan POL. Bahkan mereka telah melakukan sesi latihan pertamanya untuk persiapan matchday. Nah, dari persiapan ini, Talajic makin pede buat mencuri poin dari 2 pertandingan yang sejatinya tak mudah menghadapi Jepang dan Australia. Pelatih Bahrain bahkan dengan percaya diri sesumbar pesan keras untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia jelang pertemuan nanti. Dragan Talajic mengingatkan Patrick Kluivert dan anak asuhnya bahwa Bahrain datang ke Indonesia hanya untuk meraih kemenangan. Hal itu dilontarkan Dragan Talajic di sela-sela sesi latihan mereka. Pesan ini, anak-anak saya sudah mengetahuinya. Kami datang ke sini untuk melakukan persiapan melawan Jepang dan Indonesia dengan hanya satu tujuan di kepala kami. Kami akan memenangkan setiap pertandingan. Saya sangat senang saat kami menjalani pelatihan pertama. Saya melihat anak-anak saya begitu bahagia bisa bersama. Kemarin latihannya menyenangkan, meski hanya sebentar dan hari ini kami berlatih sedikit lebih keras. Kata Dragan Talajic dikutip dari Super Bowl. Dalam menjalani matchday mendatang, berbagai tim sudah mulai memandang kekuatan para rivalnya. Apalagi sejumlah skuad mengalami perubahan layaknya Indonesia maupun Australia yang memiliki banyak pemain baru akibat pemain utama cedera. Bagi Moriyasu sendiri, tak ingin meremehkan siapapun lawannya. Tim Samurai Biru akan berhadapan dengan Bahrain dan Saudi. Nah, tapi Moriyasu secara tersirat mengatakan kalau semua tim jangan terlalu pengecut, terutama jika melihat kejutan dari Indonesia. Dalam hal ini, sepertinya pelatih negeri Sakura ini menyindir Bahrain yang akan melakoni laga super sulit, karena harus away ke Jepang dan Indonesia hanya selang beberapa hari. Namun dalam semua tim grup C, juga masing-masing punya kelemahan, tidak ada yang sempurna. Selain itu, Moriyasu juga menyindir tim-tim lain yang sebegitunya ingin melakukan segala cara untuk menang. Dalam sepak bola, keras dan tekad yang kuat adalah kunci utamanya. Maka dari itu, pelatih 55 tahun itu, kalau timnya pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada. Meskipun Jepang adalah tim unggulan, setiap tekanan pasti ada. Seperti yang diperkirakan, ini grup yang sulit. Babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat. Namun, kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian, bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir, kata Moriyasu, sumber Soccer King. Yap, lagi-lagi Jepang mengajarkan untuk tak besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun termasuk tim underdog sekalipun. Kembali lagi ke Bahrain, ternyata meskipun kebanyakan skuad yang mereka bawa adalah pemain lama, ternyata tetap saja pada sesi latihan perdana sang pelatih mengakui ada sejumlah kendala kecil. Maka dari itu, Talajic sudah mulai menangani skuad Bahrain.
terutama anak asuhnya yang disebut menjadi kendala karena belum bisa dipastikan untuk ikut latihan bersama. Kami mengalami beberapa masalah kecil, tetapi tidak ada yang serius. Saya berharap semua akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi dan semua orang akan siap untuk pelatihan. Lanjut Talajic dikutip dari Super Bowl. Yap, terlepas dari apapun, sejatinya memang benar kita jangan sampai jumawa berlebihan. Bahrain memang tim yang agak-agak. Namun kita jangan sampai terlena dengan keadaan yang ada. So, tetap stay calm, jangan terlalu arogan meskipun harus optimis dengan skuad yang kita miliki. Serta jajaran tim kepelatihan baru yang tak kalah mewah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.